eh, putus permintaan hakim itu harus dipenuhi. Apapun pihak lapas maupun kejaksaan nggak bisa menolak itu karena itu permintaannya hakim. Hakim adalah decision maker dalam suatu perkara. Jadi kalau hakim minta untuk dihadirkan harus dihadirkan. Jangan bicara soal dia adalah residivis, terus berisiko tinggi dan sebagainya. Loh, teroris waktu sidang kan dibawa, dikawal. Ya, nah, coba dikategorikan kalau bilang dia ada residivis, terus berisiko tinggi. Coba saya mau bilang Kalapas itu mendefinisikan atau Dirjen Lapas itu mendefinisikan residivis itu seperti apa. Ya, jadi kita jangan hanya menjustice seseorang seperti itu. Apalagi di permintaan hakim. Itu undang-undang mengatur, harus wajib itu dipenuhi. Berarti bisa bilang ada apa ya Bang? Ibaratnya maksudnya tidak bisa dan apa karena ibaratnya biaya, akomodasi dan sebagainya itu kan ditanggung pemerintah bagaimana? Nah, itu risiko negara. Ya kan, kalian yang taruh dia di Nusa Kembangan, ya kalian yang punya biaya untuk datangkan dia lah. Ini artinya kan masyarakat jadi menduga ada apa di balik semuanya ini. Oh, ini sampai permintaan hakim bisa nggak dipenuhi. Ini kan ngawur. Apa karena Ahmad Doli kan akhirnya mengajukan diri Bang sebagai justice kolaborator JC ya, lewat adiknya ya, itu Rito Doli ke LPSK minta perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban. Apa ya karena itu Bang Ahmad Doli makanya tidak bisa dari ada apa ini ketakutan dari para bandar atau gimana? Justru itu bagus kalau dia mau JC. Karena dia mau mengungkap kasus-kasus besar di balik semuanya ini. Justru pemerintah harus berterima kasih kepada dia. Gitu. Jadi kalau bilang oleh karena itu, wah itu keliru itu. Menurut saya itu keliru besar. Tapi langkah yang tepat Bang, Ahmad Doli untuk mengajukan diri sebagai JC bisa dibilang. Wah, itu kan bagus. Supaya kita bisa tahu bandar-bandar besar di belakang ini siapa yang selama ini pasti Ahmad Doli tahu itu. Bang, ada bisa juga ingin ada pengurangan hukuman atau mendapatkan demi mendapatkan remisi, Ahmad Doli akan mengajukan JC itu kan sebagai hadiah juga bisa bilang gitu Bang. Oh iya, bukan sebagai hadiah, tapi undang-undang sudah mengatur kalau dia JC itu dia wajib mendapat potongan hukuman. Jadi kalau dia bisa membuka tabir di balik perdagangan narkoba ini, siapa aktor intelektual terbesar di negeri ini, kan itu bagus. Pemerintah harus bersyukur itu. Terakhir Bang, kalau sidang nanti Kamis besok masih online dan tidak bisa dirikan, berarti kan sampai putusan menjadi akan online terus Bang. Ini gimana Bang? Itu kan ada kebebasan, keterbatasan hak bagi seorang terdakwa untuk mengungkapkan sebuah fakta di persidangan. Iya, sebaiknya menurut saya sih apa yang menjadi permintaan hakim dipenuhi saja. Karena ini akan berakibat bahkan merugikan Ahmad Doli sendiri sebagai seseorang yang sedang mencari keadilan. Jangan apa yang menjadi hak seseorang itu kita batas-batasin. Apalagi selama 2 minggu katanya tidak ada konteks sama sekali Bang dari pihak PH-nya ke Ahmad Doli di Nusa Kambangan. Gimana Bang? Iya, karena di sana kan pasti nggak diperbolehkan bawa handphone. Tetapi apakah semua orang di Nusa Kembangan itu tidak bawa handphone? Ya kan? Pertanyaannya kan itu. Bawa banyak itu napi-napi di dalam penjara pegang handphone kok. Kita nggak usah munafik lah. Ya kan? Nah, kalaupun bisa komunikasi, saya sarankan ke PH-nya, coba komunikasi dengan lapas. Kalau lapas mempersulit ini demi kepentingan hukum, laporkan lapasnya. Gitu.